Maka Al-Aqsa bukanlah hanya qadiyatu li ta'ifah atau qadiyatu li daulatin wahidah. Bukan kepentingan atau urusan hanya satu daerah atau satu suku saja. Walakin qadiyatul muslimin, tapi adalah urusan kepentingan seluruh kaum muslimin. Di mana kiblat yang pertama adalah kiblat Al-Aqsa. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalatihi wa addal amanah wa kashafallahu bihi gummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yaqin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati syariatil Islam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Masjid Ar-Razzaq rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita bisa hadir di majelis yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada malam hari ini genap sudah atau ganjil Pak 7 hari di mana peristiwa terjadinya pecah peperangan antara kaum muslimin dengan Yahud. Dan juga ini menjadi satu bukti bahwasanya walillahil izzatu walirasulihi wali'immatil muslimin. Sungguh kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasulnya, dan juga bagi orang-orang mukmin. Di mana Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa bukan senjata lah yang berkuasa. Kalau misalkan kita melihat bahwasanya tentara-tentara atau pasukan-pasukan yang berada di Palestina atau Izzuddin Al-Qassam, kalau misalkan diukur dengan kekuatan, jauh kalah dengan tentara dari Israel. Tapi yang sungguh sangat luar biasa, mereka memiliki himmah yang kuat yang tidak dimiliki oleh tentara Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman di mana di dalam surat Al-Isra menerangkan tentang qadiyatul aqsa. Apa itu qadiyatul aqsa? Artinya qadiyah itu kepentingan atau hak untuk mementingkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hambanya kepada hambanya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yaitu melakukan perjalanan yang disebut dengan Isra. Isra artinya perjalanan malam yang dilakukan dari Mekah sampai Masjidil Aqsa, wal Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa ternyata ketika melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi itu untuk pergi terlebih dahulu ke Masjid Al-Aqsa. Ternyata ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesampainya di Masjid Al-Aqsa, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan kendaraan buraq. Para ulama mengatakan bahwasanya yang disebut dengan buraq itu laisa kal himar, tidak sama dengan keledai. Wa fauqal bighal, dan di atas daripada bighal. Artinya kendaraan tersebut hampir sama dengan kuda, yang dimana jalannya itu satu langkahnya itu seperti sejauh mata memandang. Belum saja mata ini mengedip, artinya hewan tersebut sudah sampai kepada tujuan, saking cepatnya dari kendaraan buraq tersebut. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai di Masjidil Aqsa, fa'allaqa farrobato, maka langsung mengikatkan buraq tersebut di ikatan yang sudah disiapkan di Masjid Al-Aqsa pada saat itu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat ternyata seluruh para anbiya dan rasul sudah hadir di Masjid Al-Aqsa pada saat itu. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Man, siapakah yang akan menjadi imam dalam sholat? Hal Abul Bashar, apakah bapaknya para manusia, bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam?" Qala Jibril mengatakan, "La, tidak." Halil Abul Anbiya, apakah bapaknya para nabi? La, tidak. Anta ya Muhammad, engkaulah wahai Muhammad yang mengimami para anbiya dan rasul pada saat itu. Maka ketika pada saat itu melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkunjung di Masjid Al-Aqsa, maka para ulama menyebutkan bahwasanya Al-Aqsa memiliki kedudukan dalam Islam. Bahkan Al-Aqsa adalah salah satu masjid yang dimana dibangun setelah Masjidil Haram 40 tahun setelahnya oleh Nabi Adam alaihi salam. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, yang selalu disebutkan hanya dua masjid. Kalau tidak Masjid Haram, yaitu Masjid Al-Aqsa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah." Yang dimana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk melakukan Isra dan Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di sekeliling Al-Aqsa tersebut. Para ulama mengatakan, apakah yang dikeliling itu hanya sebatas daerah-daerah kota dekat dengan Al-Aqsa, tapi kebanyakan sekitar di sana meliputi yaitu daerah-daerah bahkan negara-negara sekitarnya. Kalau kita melihat seperti negara Suriah, seperti negara Lebanon, seperti negara Turki, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan apa, Pak? Di antaranya itu dalam hal tumbuh-tumbuhan, dalam hal hewan-hewan yang sungguh sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala berkahi. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Aqsa bukanlah hanya qadiyatu li ta'ifah atau qadiyatu lidaulatin wahidah. Bukan kepentingan atau urusan hanya satu daerah atau satu suku saja. Walakin qadiyatul muslimin, tapi adalah urusan kepentingan seluruh kaum muslimin. Di mana kiblat yang pertama adalah kiblat Al-Aqsa. Dan pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabat agar di mana para sahabat membebaskan Masjid Al-Aqsa di sana. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasyuddur rihal." Janganlah engkau memaksakan untuk berjalan atau pergi kemanapun illa ila salasatil masajid, kecuali kepada 3 masjid. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama Masjidil Aqsa, yaitu Masjid Al-Aqsa. Ketika seseorang sholat di dalamnya, maka pahalanya 500 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain.
Kalau misalkan seseorang sholat di Masjid Al-Istiqlal, Masjid Al-Jabar, atau masjid manapun, itu sama saja, tidak ada keutamaan yang lainnya. Tapi ketika seseorang sholat di Masjid Al-Aqsa, maka sungguh sholatnya 500 kali lipat lebih baik dibandingkan di masjid yang lain. Tingkatan kedua adalah Masjid Nabawi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ketika seseorang sholat di Masjid Nabawi, pahalanya sama dengan alfi, dengan 1000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah Masjidil Haram, yaitu 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. Maka ketika kita cinta kepada Baitul Haram, kepada Nabawi pula, begitu pula dengan kita cinta kepada Masjid Al-Aqsa, di mana Al-Aqsa merupakan adalah bagian daripada akidah tuna, termasuk dari bagian bab akidah, termasuk daripada pembagian daripada izzah, kemuliaan umat Islam di sana. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan farjan, memberikan jalan keluar, bahkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong ikhwanuna, saudara-saudara kita yang al-mustad'afin, yang terdolimi di sana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera turunkan pertolongan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma alaikal yahud, Allahumma dammirhum